Saya Safa Sabila. Saya Pradita Pusayamreni. Saya Adinda Isya. Saya Angela Radinka. Saya Fikri Wicaksono. Saya Budi Ramadan. Keadaan Portugis saat melakukan pelayaran. Dengan perkembangan teknologi dan juga sains budaya Eropa yang pada saat itu sedang berkembang pesat, membuat keinginan untuk menjelajah semakin kuat. Selain itu, mereka juga ditunjang oleh berkembangnya teknologi siaran seperti ditemukannya kompas meriam dan juga berbagai macam alat pendukung lainnya. Bahkan, kemajuan dari armada laut Portugis tersebut didukung dengan adanya sekolah navigasi yang didirikan oleh Henry dengan julukan The Navigator. Sekolah tersebut mengajarkan tentang kartografi bagi para pelaut Portugis. Tujuan utama dalam pelayaran ini adalah mencari sumber rempah-rempah yang saat itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Tak heran jika nantinya diikuti bangsa Eropa lainnya termasuk Belanda, Prancis, dan juga Inggris. Selain itu, karena jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mahmud II. Penaklukan Konstantinopel yang sekarang ini menjadi Istanbul itulah yang membuat jalur perdagangan Asia dan Eropa menjadi terputus saat itu. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kerajaan-kerajaan di Eropa berusaha mencari jalur perdagangan baru. Namun kali ini tidak lagi melalui jalur darat, maka jalur lautlah yang menjadi pilihan bangsa barat untuk menumbuhkan sumber rempah-rempahnya sendiri. Bangsa Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan tersebut. Selain itu, ada juga faktor pendukung lainnya yang membuat kedatangan bangsa Eropa ini bisa terjadi, yaitu adanya semangat 3G. Gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan juga gospel menyebarkan agama. Pendaratan pertama Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis sampai ke Indonesia dan mendarat pertama kali pada tahun 1511 di bawah pimpinan dari Alfonso de Albuquerque yang tiba di wilayah Malaka. Hal ini juga disebutkan dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis yaitu Tom Pires, yang menyebutkan kalau tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka saat itu. Setelah berhasil menguasai wilayah Malaka, pada akhirnya Portugis menyadari bahwa wilayah tersebut bukanlah sumber penghasil rempah-rempah yang mereka cari, melainkan hanya sebagai pusat perdagangan. Hal tersebut membuat Malaka menjadi sepi dan ditinggalkan oleh para saudagar yang lebih memilih datang ke wilayah Aceh ataupun Banten yang pada saat itu mulai ramai sebagai pusat perdagangan baru. Kemudian, Portugis meninggalkan Malaka dan berlayar hingga tiba di Ternate. Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik kedatangan Portugis. Bahkan Portugis berhasil mendirikan benteng yang bernama Sao Paulo. Namun tentu saja benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibatnya, perjanjian tersebut menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Ternate. Selain tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga bebas, mereka juga membelinya dengan harga yang sangat murah. Bahkan pihak Portugis berusaha menyebarkan paham gospel juga, serta turut ikut campur dalam urusan internal kerajaan saat itu. Akibatnya terjadilah perlawanan dari rakyat Ternate yang menjadi perlawanan yang berlarut-larut, dan dapat disimpulkan bahwa kemunduran bangsa Portugis di Indonesia akibat perlawanan yang tidak henti, terutama dari Sultan Bahabullah yang meneruskan perlawanan dari Sultan Hairun, melakukan perlawanan selama kurang lebih 5 tahun dari 1570 hingga 1975. Perlawanan ini kemudian membuat Portugis harus angkat kaki dari wilayah Ternate dan terusir ke Tidore, kemudian ke wilayah Ambon. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Belanda atau VOC yang saat itu tengah menjajakan kakinya di wilayah Maluku. Pada tahun 1605, Belanda kemudian juga berhasil memaksa Portugis untuk cerahkan pertahanannya di wilayah Ambon di Indonesia. Sejak saat itulah, kekuasaan Portugis mulai tergantikan dengan datangnya Belanda.
Di bawah pimpinan Bartolomeu Dias, bangsa Portugis melakukan pelayaran hanya sampai ke di ujung Afrika Selatan, yaitu Tanjung Harapan pada tahun 1496. Sampainya di sana, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias tidak meneruskan perjalanan dan memutuskan untuk kembali. Selanjutnya, bangsa Portugis meneruskan perjalanan yang dipimpin oleh Vasco da Gama melalui pelayaran yang telah dilewati sebelumnya oleh Bartolomeu Dias. Tetapi pelayaran ini hanya sampai di Kalkuta, India pada tahun 1498. Sesampainya di sana, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama menemukan salah satu tujuan mereka, yaitu menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Setelah lama menduduki India, bangsa Portugis melanjutkan jalur pelayaran ke arah timur hingga sampai di Malaka. Armada Portugis daerah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Selanjutnya, bangsa Portugis terus meneruskan penjelajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Ya, di sini ya, Maluku. Pelayaran dari Malaka ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Wilayah Maluku pada waktu itu disebut-sebut sebagai asal mula rempah-rempah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum